Anda kembali menyaksikan Tokoh Kita dan kita masih berbincang-bincang ini mengenai RUU PKS penghapusan kekerasan seksual. Nah, tadi kita sempat membicarakan Ibu mengenai uji publik ataupun juga mungkin masyarakat yang dilibatkan sebelum akhirnya RUU ini sampai ke DPR. Nah, ini dulu seperti apa nih Bu prosesnya, Bu? Prosesnya cukup panjang ya. Jadi sejak 2010 Komnas Perempuan melakukan sejumlah upaya untuk kenali kekerasan seksual yang merupakan embrio dari RUU penghapusan kekerasan seksual. Catatan tahunan Komnas Perempuan sejak 2001 sampai dengan 2011 ya, 10 tahun itu kita gunakan untuk membangun pengetahuan publik tentang kekerasan seksual. Apa sih itu kekerasan seksual, seperti apa bentuk-bentuknya, dan sebagainya. Nah, di 2014, pengetahuan yang sudah dibangun dari 2010 ini kita turunkan ke dalam naskah akademis. Ya. Jadi, karena kita harus menyusun naskah akademik, pengetahuan yang tadi itu kemudian dikembangkan dengan sejumlah penelitian, kajian, dan sebagainya. Kita melakukan konsultasi dengan banyak pihak ya, itu sekitar 313 kali untuk menyusun RUU ini. Jadi ada 313 kali konsultasi yang telah dilakukan dengan akademisi, dengan lembaga pendamping korban, dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, banyak pihak. Karena kami tahu konsultasi ini harus dilakukan. Jadi 313 konsultasi itu kan tidak bisa diabaikan begitu saja. Orang yang hadir dalam satu konsultasi itu minimal 10 orang. Gitu kalau kita buat formatnya fokus grup diskusi seperti itu. Nah, jadi dari masukan dari 313 konsultasi inilah kemudian kita tuangkan di dalam rumusan draft RUU penghapusan kekerasan seksual itu dan kita serahkan ke DPR. Nah, DPR sendiri sudah melakukan rapat dengar pendapat umum ya, dalam tahun 2018 mereka melakukan beberapa RDPU untuk RUU ini karena Komnas Perempuan juga pernah diundang untuk RDPU, dan mereka sendiri juga sudah studi banding kedua negara untuk RUU ini gitu. Jadi harusnya saatnya untuk hasil RDPU, RDPU juga dilakukan dengan sejumlah ahli pidana, ahli hukum pidana. Itu kan seharusnya sudah bisa digunakan untuk masuk ke pembahasan. Nah, pembicaraan lebih detail pasal per pasal itu kan bisa terjadi pada saat pembahasan. Gitu. Tapi sayangnya seperti yang diketahui oleh masyarakat, sampai berakhirnya masa tugas DPR RI periode 2014-2019, RUU ini belum masuk kepada tahap pembahasan. Baik, nah kemudian Ibu, ini kan juga kemarin baru dilantik Ketua DPR yang baru, yang juga seorang perempuan pertama. Nah, ini apakah jadi angin segar atau seperti apa nih, Bu? Kami melihat ini bisa kita lihat sebagai peluang. Kenapa peluang? Karena PDIP sendiri adalah partai yang mendukung kehadiran RUU ini. Dalam pidato politiknya Ibu Megawati pada tahun 2015 ya, saat itu peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret, Ibu Megawati sudah menyampaikan pentingnya RUU penghapusan kekerasan seksual untuk menyikapi memburuknya situasi kekerasan seksual di Indonesia. Nah, kemudian di 2017 juga PDIP mendeklarasikan dukungannya terhadap RUU ini. Nah, kalau sekarang dan kemudian di Komisi 8 juga salah satu anggota legislatif perempuan yang ada di dalam panja RUU ini, Ibu Diah Pitaloka, itu kami tahu berjuang keras untuk mendorong pembahasan RUU ini bersama Ibu Rahayu Saraswati dari Gerindra. Nah, kalau sekarang Ketua DPR kita adalah perempuan dan itu dari PDIP, kami merasa ini ruang yang kondusif untuk membangun dukungan dari pimpinan terutama Ketua DPR RI periode 2019-2024 untuk RUU ini. Nah, kami berharap juga beberapa
anggota legislatif perempuan yang sekarang terpilih, yang sebelumnya ya ketika mereka masih di luar parlemen mereka memberikan dukungan untuk RUU ini, kami berharap dengan mereka ada di dalam parlemen, perjuangan mereka untuk menghadirkan RUU yang bisa melindungi masyarakat Indonesia dari kekerasan seksual ini akan menjadi lebih mudah. Baik Ibu, kemudian bagi masyarakat di rumah nih Ibu, kalau misalnya yang mungkin punya masalah terkait dengan hak-hak perempuan, kemudian juga kekerasan seksual ini, apa yang bisa didapatkan atau apa yang bisa didapatkan kalau misalnya mereka datang ke Komnas Perempuan? Bantuan apa saja? Iya, Komnas Perempuan ini kami mekanisme nasional HAM. Jadi kami bukan lembaga layanan. Jadi kami berbeda dengan Komnas Perempuan ini berbeda dengan rumah sakit ataupun lembaga bantuan hukum ya. Atau lembaga-lembaga layanan lainnya. Nah, jadi sebenarnya kami tidak punya kewenangan untuk untuk mendampingi korban-korban kekerasan untuk mendapatkan hak-haknya. Namun demikian, kami tentu tidak bisa juga tidak merespon masyarakat yang datang ke sini untuk mengadukan kasus kekerasan yang dia alami ya. Kami punya unit pengaduan untuk rujukan di sini. Nah, jadi kalau masyarakat datang mengadu ke sini, yang perempuan yang mengalami kekerasan ataupun keluarganya, mereka akan diterima oleh relawan di unit pengaduan untuk rujukan itu, dicatatkan kasusnya, kemudian akan dirujuk ke lembaga layanan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kami punya kerjasama dengan sejumlah lembaga layanan. Jadi seperti itu cara kami merespon kasus-kasus yang bersifat individual, yang bentuknya bukan pelanggaran HAM, di mana negara yang menjadi pelakunya. Nah, tapi kalau negara menjadi pelakunya, tentu itu kami akan tindak lanjuti dengan pemantauan, dan kemudian merekomendasikan sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh negara untuk merespon peristiwa kekerasan terhadap perempuannya sendiri. Baik, kalau begitu Ibu Azriana, terima kasih sekali atas waktunya, dan tentunya semoga ini kerja keras dan juga cita-cita dari teman-teman di Komnas Perempuan bisa tercapai semuanya Ibu ya. Iya, Amin. terima kasih Ibu. amin. Dan demikian perbincangan kita di Tokoh Kita. Saya Rizky Harisnanda pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.